Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahsani Takwim, mahasiswi dari STIMIK Akbar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu metode weighted produk pada mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung ke materi. Pengertian metode weighted produk. Yang pertama, metode weighted product atau WP mirip dengan metode sum. Yang membedakan yaitu pada metode WP terdapat proses perkalian di dalam perhitungan matematikanya, sedangkan dalam metode sum terdapat model penjumlahan dari hasil perkalian. WP atau weighted product merupakan keputusan analisis multikriteria yang populer dan merupakan metode pengambilan multikriteria. Ketiga, WP adalah himpunan berhingga dari alternatif keputusan yang dijelaskan dalam istilah beberapa kriteria keputusan. Yang keempat, metode WP menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Proses ini sama dengan proses normalisasi. Pembobotan WP dihitung berdasarkan dari tingkat kepentingannya. Untuk nilai 1, sangat artinya sangat tidak penting, untuk nilai 2 artinya tidak penting, untuk nilai 3 artinya cukup penting, untuk nilai 4 artinya penting, dan untuk nilai 5 artinya sangat penting. Contoh kasusnya, Pak Jamal ingin membeli sebuah motor dengan jenis motor, yaitu ada Honda, Yamaha, Jupiter, dan Suzuki. Motor dengan prioritas bobot yang diinginkan yaitu harganya 3, mesin 4, kualitas 5, kenyamanan 4, dan ketahanan 5. Dengan bobot prioritas tersebut, maka Pak Jamal akan membeli motor dengan merek. Untuk mengetahui, kita akan langsung saja masuk ke dalam Excel-nya. Cara pertama untuk menentukan merek motor yang akan dibeli oleh Pak Jamal dengan menggunakan metode weighted product atau WP. Cara pertama yang saya lakukan yaitu tahapku ada tabel alternatif. Tabel alternatif ini saya masukkan jenis-jenis motor tadi yang ingin Pak Jamal beli. Ada Honda, Yamaha, Jupiter, Suzuki. Kemudian saya berikan kode. Untuk Honda saya berikan kode Y1. Untuk Yamaha saya berikan kode Y2, untuk Jupiter saya berikan kode Y3, dan Suzuki Y4. Masuk ke tahap kedua, yaitu menentukan tabel kriteria. Kriteria tadi yang Pak Jamal inginkan ada harga, mesin, kualitas, kenyamanan, ketahanan dengan bobot 3, 4, 5, 4, 5. Bobot untuk harga ada 3, bobot untuk mesin ada 4, bobot untuk kualitas ada 5, bobot untuk kenyamanan ada 4, dan bobot untuk ketahanan ada 5. Kemudian saya berikan kode untuk setiap kriterianya. Kode untuk harga yaitu C1, C2 untuk mesin, C3 untuk kualitas, C4 untuk kenyamanan, C5 untuk ketahanan. Dan saya berikan jenis-jenis harga, saya berikan jenis biaya, mesin, kualitas, kenyamanan, saya berikan jenis keuntungan. Selesai di tahap 2 yaitu menentukan tabel kriteria, kita masuk ke tahap ketiga yaitu normalisasi bobot. Untuk menentukan normalisasi bobot ini, yang pertama yaitu bobot dari harga ini yang Pak Jamal tadi berikan 3, kita bagi dengan jumlah keseluruhan bobot. Menghasilkan 0,142857. Sama seperti C1, cara mencari C2 yaitu bobot dari mesin kita bagi dengan jumlah keseluruhan bobot. Menghasilkan 0,1904726. Kemudian untuk mencari C3 sama seperti C1 dan C2 yaitu 5 dibagi bobot dari kualitas yaitu 5 dibagi jumlah keseluruhan bobot ada 21. Menghasilkan 0,23809
52. C4 dan C5 sama seperti C1, C2, dan C3. Selesai tahap 3 yaitu normalisasi bobot, kita masuk ke tahap 4, di mana tahap 4 ini adalah matriks perbandingan kriteria dan alternatif. Kriteria C1 tadi ada harga, C2 ada mesin, C3 ada kualitas, C4 ada kenyamanan, dan C5 ada ketahanan. Di mana harga untuk alternatif Y1 yaitu motor Honda, Y2 motor Yamaha, Y3 motor Jupiter, dan Y4 motor Suzuki. Untuk harga dari motor Honda yaitu saya berikan 17 juta. Untuk harga dari motor Yamaha saya berikan 21 juta. Dan untuk motor Jupiter saya berikan harga 25 juta. Dan untuk motor Suzuki saya berikan harga 12 juta. Untuk C2 tadi adalah mesin. Untuk motor Honda saya berikan dia nilai 8 untuk bagian mesin. Untuk motor Yamaha saya berikan dia nilai 8 juga. Untuk motor Jupiter saya berikan juga 8, dan untuk motor Suzuki saya berikan nilai 7. Untuk kriteria C3 yaitu kualitas. Untuk motor Honda saya berikan 7, untuk motor Yamaha saya berikan 8, untuk motor Jupiter saya berikan 8, dan untuk motor Suzuki saya berikan 7. C4 dan C5 yaitu kenyamanan dan ketahanan. Untuk motor Honda di bagian ketahanan saya berikan 8, Yamaha 7, Jupiter 8, Suzuki 8. Untuk bagian ketahanan, untuk motor Honda saya berikan 8, untuk motor Yamaha 9, untuk motor Jupiter 9, dan untuk motor Suzuki 7. Setelah selesai dalam tahap keempat yaitu matriks perbandingan kriteria dan alternatif, kita masuk tahap kelima. Di mana tahap kelima yaitu menentukan nilai vektor S. Di mana tadi alternatif Y1 yaitu motor Honda, Y2 motor Yamaha, Y3 motor Jupiter, dan Y4 motor Suzuki. Cara menghitung nilai pada vektor S yaitu kriteria yang ada di tahap 4 bagian harganya kita pangkatkan dengan kriteria yang ada di tahap 3 bagian normalisasi, kemudian kita kalikan dengan kriteria mesin yang ada di tahap 4, kita pangkatkan dengan kriteria yang ada di tahap 3 normalisasi bobot, kemudian kita kalikan dengan kriteria kualitas yang ada di tahap 4 yaitu C3, kita pangkatkan dengan tahap 3 normalisasi bobotnya, kemudian kita kali dengan C4 kenyamanan, kita pangkatkan dengan C4 yang ada di tahap 3 normalisasi bobot, kemudian kita kali dengan ketahanan yang ada di tahap 4, kita pangkatkan dengan normalisasi bobot yang ada di tahap 3. Kemudian kita enter, menghasilkan dapat dilihat dari rumus saya yang gunakan seperti itu. Oke, itu rumusnya. Hasilnya yaitu 0,5337627. Kemudian saya samakan semua, dan total untuk jumlah nilai vektor S yaitu 2,14803884. Setelah selesai menentukan nilai vektor S, kita masuk ke tahap terakhir yaitu tahap 6.
di mana pada tahap 6 ini kita menentukan vektor V dan ranking. Ada tadi alternatif untuk Y1 yaitu Honda, Y2 Yamaha, Y3 Jupiter, dan Y4 untuk motor Suzuki. Cara menentukan vektor V yaitu seperti kita lihat dalam rumusnya, vektor S kita bagikan dengan jumlah keseluruhan vektor untuk motor Honda, yaitu hasilnya 0,2484884. Untuk vektor V motor Yamaha, cara menentukan vektor V-nya yaitu nilai vektor S yang ada di motor Honda kita bagikan dengan jumlah keseluruhan nilai vektor S. Hasilnya yaitu 0,2495381. Sama juga dengan sama pengertiannya untuk tahap Y3 dan Y4. Dan rumus yang saya gunakan dapat dilihat di layar ini, yaitu tadi. Kemudian untuk penentuan ranking ini kita lihat dari tinggi vektor V-nya. Nilai yang paling tinggi di sini adalah 0,25342. Gimana jika vektor V-nya ini sama hasilnya tinggi, ada kemungkinan Bapak Jamal ini akan membeli motor Jupiter, yaitu kodenya Y3. Kemudian yang kedua, Bapak Jamal mungkin membeli motor Yamaha. Kemudian yang ketiga, Bapak Jamal mungkin akan membeli motor Honda dengan kode Y1. Dan yang ketiga dan yang terakhir yaitu Pak Jamal akan membeli motor Suzuki. Itulah tadi cara saya menentukan merek motor yang akan dibeli oleh Pak Jamal dengan menggunakan metode weighted product. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.